Banyak orang pengen dapat uang dari internet tapi ujung-ujungnya mentok. Ngerasa nggak punya skill, nggak pede tampil depan kamera, ujung-ujungnya bingung mau mulai dari mana. Akhirnya nge-scroll di TikTok, nonton-nonton video orang, terus mikir, mulai besok aja deh. Kalau lo termasuk orang yang kayak gitu, di video ini gue akan nunjukin cara yang paling mager untuk lo bisa dapat penghasilan online dibantu sama AI. Yang lo perluin cuma kerjain sambil rebahan. Metodenya gampang, jualan stock image yang dibuat sama AI. Jadi tambahannya lo nggak perlu kamera mahal, lo nggak perlu jago fotografi, lo nggak perlu sewa model, nggak perlu sewa lokasi, dan ini bisa jadi passive income kalau lo konsisten. Nah, daripada lo scrolling terus, nggak ada hasil uangnya, mendingan subscribe dulu karena gue akan sering bahas penghasilan online dibantu dengan AI. Di video ini gue akan bahas dua platform secara detail. Platform yang pertama AI-nya sendiri, Leonardo AI, dan platform yang kedua tempat jualannya, Wirestock. Kenapa Leonardo AI? Karena kalau lo punya plan di Leonardo AI, hak monetisasi atau hak komersil dari hasil generatif AI di Leonardo itu menjadi milik lo. Kenapa Wirestock? Karena sesuai dari judul video ini paling mager, Wirestock itu akan membantu mendistribusikan foto-foto kita ke multiple platform lainnya dengan kita cuma sekali upload di platformnya Wirestock tersebut. Tapi di akhir video, gue akan kasih alternatif lainnya di mana lo bisa secara langsung distribusiin aset stok foto yang dibuat sama AI tadi, termasuk perbandingan semua alternatifnya. Oke? Langsung masuk ke step pertama. Temukan niche foto yang paling cuan. Sebelum kita mulai bikin, kita harus cari tahu dulu foto-foto macam apa sih yang laku di pasaran. Jangan sampai kita asal bikin, jangan sampai kita udah capek-capek, ujung-ujungnya malah nggak kejual. Cara yang paling gampang kayak yang gue tunjukin di layar, masuk ke salah satu platform jual beli stok foto. Di sini gue kasih contoh Adobe Stock. FYI, Adobe Stock ini juga bakal jadi salah satu alternatif yang gue bahas di akhir video ini. Nah, di sini kalau lo scroll ke bawah, lo bisa ketemu popular stock categories. Jadi kelihatan kan kategori mana aja tuh yang laku di pasaran. Nah, pilih salah satu, bebas lo mau pilih yang mana. Misalnya kita pilih people ya. Setelah itu kita pilih subkategorinya yang children. Lo lihat di kanan atas, itu lo bisa sort based on downloads. Artinya apa? Secara otomatis foto-foto yang akan di sort itu berdasarkan paling banyak di download sama pembeli. Dengan gini lo bisa milih niche kategori yang mau lo terjun itu apa, dan lo bisa cari inspirasi, foto-foto kayak gini loh yang laku di pasaran. Tipsnya pas lo lagi nentuin niche, ini kan baru mulai, jadi fokus ke satu niche dulu. Cari yang paling spesifik banget yang sesuai sama minat lo juga. Misal, ilustrasi makanan sehat dengan gaya minimalis. Jadi semua foto lo fokusnya di niche itu, lo gampang risetnya, lo juga gampang nargetin pasarnya, jadi lo nggak pusing sendiri. Langkah yang kedua, generate AI foto. Nah, buat gue personally ini part yang paling seru karena gue suka banget eksperimen dengan hasil-hasil generatifnya AI. Kayak yang udah gue bilang di awal, gue akan fokus pakai Leonardo AI. Kalau kalian masuk ke halaman utamanya Leonardo AI, dia ada image, ada video, ada flow state. Nah, di sini gue akan utilize flow state. Kenapa? Karena yang paling murah, harganya itu cuma 1 token per 1 image yang di-generate sama AI, dan dia bisa langsung kasih 8 opsi. Jadi lo nggak pusing. Dan kalau lo mau coba-coba dulu di Leonardo AI itu lo bisa dapat token gratis seharinya 150 kalau gue nggak salah inget. Jadi lo bisa generate 150 image gratisan. Tapi ingat, versi gratisan ini nggak bisa lo komersialin ya. Ini buat coba-coba aja. Nah, kita coba flow state ini tanpa setting apa-apa. Misalnya kita ketik kucing ya. Nah, lo lihat kan kalau prompt lo minimalis, setting lo minimalis, hasilnya tuh random banget. Bahkan yang jadi kucing tuh cuma beberapa doang. Jadi gue akan walkthrough settingan dasar ya. Di sebelah kiri lo bisa setting lo mau jenis fotonya tuh kayak apa. Di sini gue pilih pro foto. Lo bisa pilih antara pro foto atau stock foto. Tapi karena gue lagi bikin kucing ada makhluk hidupnya, gue lebih prefer pakai pro foto. Kalau misalnya ini nggak ada makhluk hidupnya atau cuma sekedar arsitektur atau pemandangan, lo bisa juga pakai stock foto, nggak masalah. Nah, dengan prompt yang sama, kucing doang, tara, hasilnya beda banget kan? Kalau lo perhatiin, kucingnya pun masih random sebenarnya yang di-generate sama Leonardo. Jadi yang perlu kita lakuin adalah perbaiki promptnya. Promptnya itu dibikin lebih detail, lebih spesifik. Kita mau kucingnya kayak apa, posisinya dia di mana, warnanya apa. Ketika kita detailin promptnya, hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita minta. Terus lo pilih beberapa foto yang lo suka. Setelah itu lo harus pastiin kalau resolusinya juga udah tinggi. Karena kita kan mau jualan stok foto, jadi memang resolusinya harus bagus. Lo bisa pakai image upscaler yang udah disediain sama Leonardo AI, atau lo download fotonya, terus lo upload di image upscaler gratisan kayak yang gue kasih contoh di layar gue. Secara otomatis resolusi foto lo akan ditingkatkan. Link dari semua website yang gue pakai di video ini ada di description di bawah ya. Tips paling penting buat jualan foto yang di-generate sama AI, perhatiin detailnya. Kalau stok foto yang lo buat itu ada makhluk hidupnya, mau itu manusia, mau itu binatang, perhatiin tangan sama kakinya. Jari itu sering banget salah, sering banget kepotong. Kadang jarinya harusnya 5, yang muncul ada 6, atau kadang cuma 3. Kaki kadang kepotong sebelah. Kalau nggak ada orangnya, perhatiin juga di semuanya itu apakah ada image yang aneh atau nggak sesuai sama, harusnya itu mereka nggak ada di situ gitu.
Intinya perhatiin hal-hal kecil karena kualitas lo itu akan dipengaruhi sama hasil dari hal-hal kecil tersebut. Langkah yang ketiga, setelah lo punya foto yang resolusinya udah bagus, kualitasnya juga udah lo cek, tinggal upload dan mulai jualan. Nah, kayak yang gue bilang, video ini gue akan fokus bahas Wirestock, setelah ini gue akan kasih alternatif lainnya. Pertama, kayak di mana-mana daftar dulu, gratis, dia nggak ada biaya pendaftaran pertama. Terus setelah daftar, kalian bisa langsung upload foto yang udah kalian generate tadi. Di sini gue pakai contoh lain, landscape gitu, ini juga gue generate pakai Leonardo AI. Terus, isi judul sama keywords atau description dari foto yang mau lo jual lewat Wirestock ini. Kalau foto lo lolos dari hasil review Wirestock, selama lo punya free plan, foto lo akan secara otomatis didistribusikan di platform marketplace-nya Wirestock sendiri. Tapi kalau lo punya plan yang berbayar, dia akan secara otomatis mendistribusikan ke platform-platform lain yang mengizinkan AI generated images. Jadi kayak yang gue bilang kan, lo bikin image di Leonardo, upload di Wirestock, semuanya bisa lo kerjain sambil rebahan. Dan kayak yang gue bilang juga, gue akan share alternatif marketplace lainnya. Menurut gue, Wirestock ini platform yang paling gampang digunain sama pemula, sama orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang juga mungkin males untuk distribusinya sendiri. Tapi ada kontranya juga. Yang pertama, kayak yang sempat gue tease tadi, kalau lo cuma ngambil free plan di Wirestock, stok lo itu cuma dijual di marketplace-nya Wirestock doang. Dan kalau stok lo dibeli sama subscribernya Wirestock, lo cuma dapat persentase kontribusi dari 50% penghasilan subscription Wirestock di bulan tersebut. Plus, Wirestock ini juga ngasih token gratisan gitu buat orang-orang ngedownload langsung beberapa foto setiap harinya. Yang lo dapat itu cuma sebesar 70%, 30%-nya diambil sama Wirestock. Yang kedua, harapan kita pakai Wirestock ini kan biar foto kita ini sekali upload didistribusiin ke banyak platform yang lain. Kalau lo mau Wirestock ngelakuin itu bisa banget, tapi lo harus bayar. Biayanya berapa? $12,99 setiap bulan atau sekitar 200 ribuan. Dan setiap kali ada yang beli foto lo di marketplace lain, lo cuma dapat 85%. 15%-nya itu merupakan komisi untuk Wirestock. Tapi balik lagi, buat edisi mager, menurut gue Wirestock ini emang ya paling mager. Lo cuma upload sekali, distribusinya ke banyak platform, selama lo bayar. Tapi kalau lo mau serius, lo mau ngeluangin waktu lo untuk distribusiin stok foto lo ini ke platform-platform lainnya sendiri, gue akan kasih perbandingan ke beberapa platform yang lain. Di Adobe Stock, lo akan dapat royalti sebesar 33%. Kesannya kecil, tapi kalau lo hitung sebenarnya nggak kecil-kecil amat juga. Jadi misal nih, ada seorang pembeli, dia subscribe di Adobe Stock itu seharga $29,99 per 1 bulan. Nah, dia dapat akses untuk download 10 image. Dari 10 image itu, salah satu image-nya adalah stok foto lo misalnya. Jadi penghasilan lo $29 tadi dibagi 10, karena total fotonya ada 10, dan lo cuma kontribusi 1 foto yang lo jual, dikali 33% atau $0,99 per foto atau sekitar 16 ribuan per foto. Kalau di free pick hitungannya mirip kayak Wirestock, lo bakal dapat 50% dari persentase kontribusi lo. Nah, baik itu di Wirestock, di Adobe Stock ataupun di free pick, lo tuh nggak punya kemampuan untuk ngeset harga lo sendiri. Karena balik lagi, sistem penghasilan lo itu adalah berdasarkan royalti yang didapatkan dari platform tersebut kan. Jadi kalau lo mau setting harga lo sendiri, lo bisa coba marketplace kayak Etsy atau Gumroad. Kalau di Etsy ada biaya pertama sekali bayar untuk mendaftar jadi seller baru, itu harganya tuh sekitar $15-29. Agak jauh range-nya karena emang harga dia tuh sering berubah-ubah, agak fluktuatif. Per terakhir gue cek di bulan ini itu harganya Rp300.000 satu kali bayar aja untuk pertama kali setup toko lo. Terus setiap kali lo ada listing atau barang baru, lo akan dikenakan biaya sebesar $0,2. Nah, kedua biaya itu kan biaya setup di awal ya, setup toko dan setup barang. Kalau untuk per transaksinya sendiri, penjualan lo itu akan kena dua macam potongan. Potongan transaction fee 6,5% sama potongan payment fee yang kalau di Indonesia itu dikenakan sekitar 4,5% ditambah Rp7.000. Kalau lo jualannya di Gumroad, nggak ada biaya pendaftaran, nggak ada biaya listing barang baru, tapi biaya per transaksinya itu emang agak lebih mahal dibanding Etsy. Itu 10% ditambah $0,5 per transaksi. Plus dia juga nge-charge payment fee sekitar 2,9% ditambah $0,3. Jadi kayak yang lo lihat di layar, sebenarnya nggak ada yang paling sempurna, tapi semuanya tergantung sama kebutuhan kalian masing-masing. Gue personally, gue jualan di dua tempat, di Wirestock sama di Etsy. Kenapa di Wirestock sama Etsy? Karena kalau di Wirestock ini, ya udah gue tinggal upload, the rest mereka yang mikirin, gue udah tinggal terima jadi aja. Nah, kalau di Etsy, ini kalau emang ada hasil yang menurut gue tuh wah bagus banget, ini bisa gue packaging jadi sesuatu yang bisa gue jualan in bulk gitu kan, jadi satu paket, gue rasa gue bisa nerapin harga yang lebih tinggi, gue jualannya di Etsy. Apapun pilihan platform kalian, tips tambahan dari gue adalah please be consistent. Semakin banyak foto yang lo generate, semakin banyak foto yang lo jual, semakin besar juga peluang lo untuk punya income yang lebih besar dari stok foto ini. Terus pantengin trennya tuh seperti apa. Di saat lo udah mulai cuan di satu niche yang udah lo jalanin dari awal, diversifikasi juga niche lo. Misalnya awalnya lo mulai dari hidup sehat, habis itu lo pindah ke olahraga, nggak ada masalah. Yang penting lo tetap ekspansi, tetap belajar. Dan yang terakhir, diversifikasi juga bisnis lo.
Kenapa? Karena di saat lo bikin ratusan bahkan nanti ribuan aset generative image ini, lo nggak cuma bisa jualan dia itu menjadi stok foto doang, tapi sebenarnya bisa juga lo jadiin mereka itu sebagai desain t-shirt, lo bisa jadiin mereka desain tas, lo bisa jadiin mereka background journaling untuk bikin konten, apapun. Be creative. Jangan berhenti di satu bisnis aja kalau lo udah mulai menghasilkan profit di bisnis tersebut. Dan kalau lo udah siap untuk ekspansi bisnis lo bisa cek ebook gue mulai dari nol, bisnis online dengan AI. Di situ lo akan nemuin roadmap untuk bener-bener mulai bisnis dimulai dari nol. Kalau lo tertarik dan itu bisa ngebantu lo, link ebooknya ada di description di bawah. Kalau lo nonton videonya dulu juga, gue akan taruh cardnya di sebelah sini atau sebelah sini, nanti dilihat aja. Let me know in the comments kalian mau gue bahas topik apa lagi, and I'll see you in the next one. Bye.